Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Melisa. Saya Teguh, halo. Saya Odi Arya. Hari ini kita balik lagi ya Kak ya, setelah sekian lama. Sekian purnama tidak tampil, tidak tampil para tribunnya. karena kakak-kakak berdua ini habis cuti. Tribuners. Hari ini kita akan bahas Indonesia lawan Korea Selatan. U23 Kak ya. Seru sekali men saya. Sangat seru sekali malam ini. Tapi pukul berapa Kak? Setengah satu malam kayak pertandingan ini hari ya? ini. Kayak pertandingan Liga Champion. Oke. Nah, hari ini kita bahas soal pertandingan timnas U23 Indonesia lawan Korea Kak. Timnas U23 Indonesia tuh kan nonton enggak? Wah. Pertandingan Yordania dan Australia kan Kak? Mungkin kalau di pertandingan pertama banyak yang bilang kita dicurangi wasit nih. Iya, benar, lawan Qatar itu ya. Selanjutnya pertandingan melawan Australia, melawan Jordania, itu pertandingannya kan trennya positif terus menanjak dan hasilnya kita lihat yang lawan Jordania, permainan timnas Indonesia itu sangat bagus. Sangat bagus sekali. Apalagi gol Witan Kak ya. Sangat cantik sekali. Gol Witan, gol Marcelino, gaya-gaya Barcelona yang 1-2 seperti itu. Nah, nggak lupa ini lemparan ke dalam Arhan yang Arhan. di menit keberapa itu Kak ya, yang awal-awal langsung jebol gawang dan itu yang tidak sah ya, karena tidak. Tapi untuk yang kedua kalinya sah ya Kak ya, karena disenggol Komang ya. Itu membuktikan bahwa memang lemparan ke dalam itu bukan sekedar gol dari langit. Itu memang salah satu senjata timnas Indonesia yang berarti kalau memang sudah berulang kali berhasil menyetak gol membahayakan gawang, itu berarti salah satu taktik yang diusung oleh Sintayong, bukan lagi gol dari langit, bukan lagi keberuntungan yang dari Arhan ternyata. Nah Kak, ini kan lawan Indonesia Korea Selatan. Sintayong sendiri kan Kak, kalau dia bilang kalau dia tuh berat lawan negaranya sendiri dan tidak menyangka. Tapi awal-awal dulu waktu timnas senior tuh dia bilang kalau dia pengen ngelawan Taeguk ya. Tapi ini ketemu di perempat final kayak perempat 8 besar itu gimana menurut Kakak? Nah, ini cukup menarik Mensa. Jadi ketika press conference kemarin Sintayong berbicara bahwa dia sangat berat sekali melawan negaranya. Dia sedikit bingung apakah mau lihat Indonesia atau Korea yang lolos. Tapi dia profesional, tentu dia ingin melihat Indonesia ya. Karena kita tahu sendiri Mensa, Sintayong ini melatih Korea Selatan dari kelompok usia hingga senior. U20, dan selalu, U23 betul, selalu hasilnya sangat bagus. Tetapi dia ingin membuktikan bahwa dia juga bisa bersama timnas Indonesia di malam ini. Nah, untuk menurut Kakak sendiri Kak Teguh, ini kan seniornya Kak kalau nggak salah pelatih. Dari segi umur ya. Dari segi umur, terus duluan debutnya ini kan dari timnas Korea Selatan. Beda 2 tahun. Nah, ini tapi Kak ingat nggak ada yang sejarah waktu maksudnya? Oh iya, Sintayong dilempari guling, dilempari telur waktu di bandara pulang dari Rusia kan. Itu yang saat timnas Korea itu kan Selatan yang lagi viral kan, kayak dibahas ya. Gagal total di Piala Dunia 2018. Sebenarnya tidak gagal total juga karena Jerman aja sampai dipulangkan oleh Korea Selatan. Tapi ya mungkin ekspektasi publik Korea Selatan yang terlalu tinggi dalam turnamen itu karena terlalu tinggi pengen hasil, karena kan mereka tidak lolos fase grup kan. Padahal Sintayong baru kan Kak diterjunkan jadi pelatih kan. Dari situ dari viralnya video-video itu yang Sintayong dilempar guling, dilempar bantal dan dilempar telur kan. Jadi netizen Indonesia yang bilang bahwa kami tidak akan seperti itu. Jadi bukan dibenci, istilah katanya kalau dari sana itu agak kurang dihargai, tapi di Indonesia dipuja-puja gitu. Dan ini ajang pembuktian bagi Sintayong. Walaupun dia ngerasa berat ya Kak ya, berat ngelawan. Karena ini kan salah satu syarat untuk bermain di Olimpiade ajang ini. Dan Korea Selatan itu tidak lolos ke ajang Olimpiade selama 9 penyelenggaraan terakhir. Dan ini kalau misalnya kalah musuh Indonesia, kita harap Indonesia bisa menang dan Korea Selatan. Amin. Ini jadi sejarah buruk bagi Korea Selatan seperti itu. Dan timnas Korea juga Kak kepengen lolos Olimpiade biar ini Kak nggak wajib militer. Ya. Kalau wajib militer dia harus lolos dan harus ada medali, harus menang medali. Itu makanya mereka tuh ini Kak, apa namanya? Baik banget. Baik sekali. Nah itu kita bicara ke timnas kita dulu Kak. Ini boleh di ini Kak? Susunan pemain ya. Ya saya rasa di laga nanti malam tentu Sintayong bakal menurunkan skuad
terbaiknya setiap menit pertama. Iya. Saya rasa dari 3 pertandingan kita lalui, laga melawan Yordania adalah formasi terbaik kita. Jadi saya rasa tetap bakal menggunakan formasi itu, di mana posisi depan bakal ada Marcelino Ferdinand, bakal ada Witan Sulaiman, dan bakal ada Rafael Strike. Tentu tiga pemain depan ini bakal tetap menjadi andalan di Sintayong. Apalagi kita mendapatkan kabar baik 2 hari yang lalu, Nathan Choon sudah kembali lagi kan, berkat lobby Pak Erick Thohir. Jadi lini tengah kita kembali bisa hidup, di mana duet Ipar Jenner dan Nathan Choon sudah terbukti di laga melawan Yordania kemarin, Melisa. Nathan juga kan Kak ya, kayaknya lagi heboh juga. Maksudnya dia tuh lari di sini, lari lapangan ya, itu. Pertandingan melawan Yordania itu pertandingan dengan skuad Indonesia yang paling lengkap. Di pertandingan pertama kita tidak ada Hapner, tidak full. Nathan Choon baru datang. Di pertandingan kedua seperti itu juga, Hapner ada tapi baru datang juga. Ivar Jenner kartu merah. Nah, di pertandingan Yordania skuad kita lengkap, tidak ada yang bermasalah, walaupun ada Ramadan Sananta yang akomodasi kan. Tapi itu tidak masalah, dan yang pertandingan ini tidak ada lagi alasan Sintayong untuk bermain jelek karena skuadnya sudah bagus, lengkap. Ya, sudah lengkap. Menang kalah itu urusan belakang ya, tapi tidak ada alasan bagi Sintayong untuk bermain jelek karena skuadnya sudah lengkap. Nah, ini kan Kak, waktu melawan Yordania banyak apa namanya tuh? Nathan aja 38 ininya. Ada di iya benar. Terus apa namanya? Ada apa itu? Fajar Fatur Rahman untuk ini, Justin Hapner, Marcelino. Mereka ini memang pemain yang paling terlibat sering duel. Benar Kak. Ini menurut Kakak gimana Kak? Apalagi Marcelino juga disorot selain ini Kak ya, selain Nathan kan. Jadi kita lihat Melisa, memang ruh kita di lini depan itu tidak kita pungkiri memang ada di posisi Marcelino Ferdinand. Kita tahu sebagai dia pemain abroad, dia memiliki pengalaman yang sangat tinggi. Kita lihat juga Marcelino Ferdinand walaupun umurnya masih muda, dia main sangat enjoy sekali Melisa. Dia tidak takut melawan pemain yang lebih tinggi, pemain yang lebih senior, bahkan pemain yang bermain di liga luar sekalipun Melisa. Kita lihat sendiri cara dia bermain sangat enjoy, sangat tenang. Terbukti di gol melawan Yordania itu gol sangat kelas sekali sebenarnya menurut saya. Apalagi pas gol Witan Sulaiman tidak terlepas juga dari upaya seorang Marcelino Ferdinand, Melisa. Itu asis dari Marcelino ke Rido ke ini Kak ya. Itu dipuji Kak sama sangat kelas sekali gol itu. Dipuji sama Sintayong juga bagus sekali katanya Kak. Permainan Marcelino juga bagus karena dia sekarang tidak lagi ditempatkan di lini tengah yang untuk defense, karena dia sudah posisinya untuk menyerang dan sedikit di depan, dan lini tengah kita sudah ada Nathan sama Ivar Jenner. Itu yang membuat Marcelino bebas untuk berkreasi. Jadi dia otak-atik bolanya terserah dia, yang penting ngarah ke gawang, dia jadi lebih asik bermain seperti itu. Nah, untuk Rafael Struijk sendiri Kak, Rafa kayaknya pertandingan kemarin banyak kritik juga, tapi diperbaiki dengan dia dapat penalti itu Kak. Nah, itu menurut Kakak gimana Kak? Ya. Katanya dia tuh dapat sebutan El Khmer lah kan? Iya, seperti ini. Pertandingan sepak bola yang modern ini, striker tidak hanya terfokus untuk mencetak gol. Itulah mengapa Ramadan Sananta belakangan ini tidak pernah dipakai oleh Sintayong, karena Ramadan Sananta itu tipenya finishing yang hanya penyemburi kotak penalti, dan seperti hoki Rafael itu kan itu yang penjelajah. Jadi pantas hoki masih dipakai kan? Iya, karena mereka itu tugasnya untuk mengacak-ngacak, membuat lelah pemain belakang lawan, sehingga lini kedua dari timnas Indonesia bisa mencetak gol. Dan buktinya kan bukan striker yang mencetak gol, tapi lini kedua dari Indonesia yang banyak mencetak gol. Tugas Rafael Struijk hanya mengacak-acak pertandingan pertahanan lawan dan membuka luang seperti itu. Nah, kalau Kakak kan Komang nih Kak, menurut pendapat Kakak gimana Kak? 2 kali nyetak gol dari sundulan ya Kak ya? Kepala emas. Gimana itu Kak? Menurut Kakak selama dia pertandingan di 3 pertandingan ya? So far kalau permainan Komang sangat bagus ya, tetapi kita lihat sendiri di pertandingan kedua melawan Australia, dia memang kalau sisi defensif
dia sering kecolongan iya, ketika benar-benar. sisi sektor sebelah kiri kena diserang terus. Itulah kenapa Sintayong memasukkan seorang Justin Hubner ketika kita unggul. Tetapi kita tahu sendiri, Komang ini berhasil mencetak 2 gol. Ini bukan kali pertama loh. Ketika SEA Games kemarin, kepala Komang pun membawa berkah untuk kemenangan kita sampai juara tuh Melisa. Memang pemain muda satu ini sangat potensial sekali Melisa. Untuk Komang sendiri Kak. Betul. Ya? Kalau untuk yang lain Kak, seperti ada yang mencuri perhatian Kakak Kak, selain Nathan, selain ini. Selama pertandingan Australia yang nggak menyangka kalau kita tuh menang Kak, dan nggak diunggulkan juga kan sama orang lain para penggemar bola kayak gitu. Kalau saya melihat credit point dari Fajar Faturrahman, posisi fullback. Karena kita tidak menyangka seorang Fajar Faturrahman itu mendapat kepercayaan setelah di laga pertama dia menjadi cadangan. Sebenarnya sejatinya di situ kan ada 3 pemain di situ, ada Rio Fahmi, ada Bagas Kafar, dan ada Fajar Faturrahman, di mana 2 orang ini lebih senior dan punya pengalaman lebih tinggi. Tetapi kita lihat sendiri posisi Fajar Faturrahman bisa menutupi celah di mana ketika pertandingan pertama Rio Fahmi selalu lewat. Nah, sebenarnya saya juga menantikan debut dari seorang Bagas Kafar nih, Melisa, karena dia memain lebih sedikit defensif. Karena di pertandingan Yordania, memang dari sisi sektor sebelah kanan sering kecolongan dari Fajar Faturrahman, tetapi kita lihat daya jelajah Faturrahman itu selalu membantu pola serangan dari Witan Sulaiman di sayap kanan dan selalu mengcover. Saya rasa malam ini Fajar Faturrahman pasti bakal kembali tampil seperti di laga-laga sebelumnya. Menurut Kakak gimana Kak? Kanan pertahanan kanan timnas Indonesia memang beberapa kali menjadi sorotan ya, karena seringkali serangan-serangan lawan itu dilewat dari sisi kanan dari Fajar Faturrahman yang di backup Ferrari. Tapi Fajar itu lebih dominan ke ofensif, yang menyerang usaha untuk menyerangnya itu lebih bagus. Jadi ya itu dikurangnya defense-nya itu. Mungkin dalam pertandingan melawan Korea Selatan ini di sisi defensif Fajar Faturrahman harus ditingkatkan lagi oleh Sintayong agar tidak lagi kecolongan-kecolongan saat melawan Korea Selatan, melawan Australia, Jordania kan beberapa kali lewat sisi dia seperti itu. Kak menyangka nggak pertandingan lawan Jordania yang timnya diunggulkan, apalagi tim seniornya kan runner up ya kalau misalnya. Iya, runner up Piala Asia tahun Piala Asia bulan Januari lalu. Nah, itu gimana Kak menurut Kakak? Nyangka nggak kita bakal dapat 4 gol? Indonesia dipastikan bakal bermain bagus, tapi dengan mandulnya lini depan kita beberapa pertandingan dan termasuk di timnas senior, ya tidak menyangka skornya bakal sebanyak itu. Tapi melihat permainan yang memang apik, jadi ya wajar-wajar saja Indonesia bisa menang. Nah, menurut Kakak sendiri gimana Kak? Lawan Australia dulu, itu kan tim kuat juga Kak, diunggulkan. Nah, menyangka nggak Kak, maksud saya apakah kita nih bisa sampai ke perempat final ini? Sebenarnya ini credit point yang harus kita catat Melisa. Laga melawan Australia adalah kunci atau titik balik kita bisa sampai ke perempat final. Kalau kita tarik lagi, kita runut lagi ketika timnas Indonesia dalam tanda kutip dicurangi tuan rumah Qatar, mental kita banyak orang mengira kita sudah down. Benar. Karena kenapa? Hal seperti itu sudah sering terjadi ketika timnas era-era dulu. Tetapi di era Sintayong tidak ada masalah seperti itu. Sekelas Australia sekalipun pemain yang lebih besar tinggi, pemain kita tetap fight dan mereka tidak menyangka kita bisa menang lewat gol Komang itu. Kalau menurut Kakak sendiri? Ya, dari segi taktik mungkin pertandingan melawan Jordania itu permainan terbaik timnas Indonesia. Tapi dari segi mental pertandingan melawan Australia itu yang malah dari segi mental ya? Karena kita sudah dikecurangi wasit melawan Qatar, dan dari pertandingan itu baru beberapa menit kita sudah terkena penalti pelanggaran, dan untung bisa digagalkan oleh Hernando Ari. Nah, itu mental kita di situ diuji. Dan ini ya sudah nothing tulus pertandingan Korea Selatan ini, karena target Sintayong juga, target PSSI juga hanya lolos sampai 8 besar, dan bukti nyatanya STY sudah diperpanjang kontraknya sampai 2027. Jadi ini hanya ini hanya target pribadi dari Sintayong untuk membawa timnas Indonesia masuk ke Olimpiade. Dan karena kalau Piala Asia ini kan 2 tahun sekali ya, Under 23 ini diadakan, tapi hanya 4 tahun sekali yang untuk lolos ke Piala ke Olimpiade. Dan ini kesempatan emas dan kita lagi generasi emas timnas Indonesia, ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lolos. Dan
di U23 ini kan memang gapnya antar pemain tidak terlalu jauh karena memang beda dengan senior yang pemain-pemain Korea Selatan bermain di Eropa semua, tapi ini kan tidak terlalu, ada 2 kalau nggak salah yang bermain di Eropa dari Korea Selatan, tapi itu juga bukan tim besar. Tapi kan? kayaknya saya perhatiin juga nggak ada Kak banyak lah pemain. Ya, lokal, Kak. ada dua pemain Korea Selatan yang bermain di Jerman kalau nggak salah, tapi timnya tim yang bukannya tim-tim dari liga dari tim-tim yang besar seperti itu. Beda dari Jepang kan Takeshi Kubo dipanggil kan, nah itu beda dengan Jepang. Nah, kalau Korea Selatan hanya 2 pemain yang bermain di luar. Tapi dia tuh tim Korea nih Kak diunggulkan ininya apa yang nyebutnya kalau bukan Kak ini dari tiap individunya tuh bagus Kak. Skill individunya bagus Kak kayak gitu Kak. Menurut Kakak gimana Kak? Ya harus kita akui Korea tim kuat. Korea, Jepang, tim-tim besar Asia memang kalau dari segi individu teknik memang mereka sudah unggul. Tetapi itu kita bicara ketika 5-10 tahun yang lalu. Harus kita akui timnas Indonesia sudah hampir menyamai, bahkan kita tidak bisa lagi disebut di bawah mereka. Karena ketika dulu kita bilang 1 tingkat, 2 tingkat di bawah Korea atau Jepang, itu sudah tidak ada lagi kalau saya lihat. Karena generasi saat ini dengan banyaknya pemain abroad, pemain naturalisasi, itu menambah motivasi pemain kita yang berada di liga lokal. Jadi mereka tidak ada lagi pemain era-era dulu dapat bola langsung buang, dapat bola langsung panik pegang bola. Sekarang kita enak banget bola dari bawah ke tengah ke depan, dari bawah ke tengah ke depan. Cantik Kak ya? Sangat cantik sekali Melisa. Sampai netizen kita tuh Kak nggak nyangka punya timnas sebagus ini. Sekarang ini untuk di Asia kita tidak ada takutnya lagi. Kita kepala tegap masuk ke lapangan dan mengharapkan hasil menang, bukan lagi seri atau bertahan, tidak seperti itu karena tim-tim Asia sudah level sama kita. Betul, sekelas Thailand saja tidak lolos ini. Benar. Ini sekelas Thailand bener. Raja Asia Tenggara. Vietnam saja lolos karena setim dengan Malaysia. Benar. Yang notabene se-ASEAN. Ya. Sampai Kak kita tuh nggak menyangka kalau dulu kan kita tuh menang lawan Vietnam aja sudah cukup. Berat. Lawan Malaysia sudah cukup. Ini sudah lawan Australia yang tidak pernah menang bisa menang. Benar sekali, Kak. Kalau saya bilang kita ini grade-nya udah naik loh. Wah. Beda kalau kita bicara kita 5-10 tahun yang lalu sangat beda sekali. Benar-benar. Nah, Kak, kita balik ke ini Kak, dari Korea bilang kalau ini siapa ya? Kaptennya si Byeon Junsu bilang kalau tim kita ini bukan underdog lagi Kak. Maksudnya bukan yang tidak bisa diremehkan lagi Kak. Berarti timnas Korea ini Kak ya ngerasa sudah perlu ini ya. Perlu waspada. Nah benar, itu gimana Kak? Ya mungkin kalau kita memang jatuhnya memang masih underdog, tapi yang mereka harus hati-hati dan itu keuntungan bagi timnas Indonesia. Kita nothing tulus saja dalam pertandingan ini. Kalau kita menang, kita menciptakan sejarah lagi. Kalau kita kalah ya memang banyak di atas kertas Korea memang diunggul dari kita di atas kertas kan. Tapi ya balik lagi. Anak-anak dari timnas U23 ini targetnya lolos ke Olimpiade dan kita harus menang dalam fase ini dan memulangkan Korea Selatan dan ya seperti itu. Selanjutnya andai lolos kita bakal menantang Uzbekistan melawan Arab Saudi kan itu. Tapi kita fokus dulu pertandingan fokus dulu ke ini Kak ya. Nah, gimana Kak soal underdog tadi Kak? Seperti kata Kak Teguh tadi kan kita masih lah ya terhitung. Nah, tapi menurut Kakak gimana Kak? Seperti yang saya bilang tadi Melissa. Kita level kita ini udah sama dengan negara-negara Asia. Sebenarnya kalau kita tarik lagi, Indonesia ini salah satu masuk di grup neraka. Kita bisa lihat ini ada tuan rumah Qatar, ada Australia, ada Yordania. Contoh sendiri, siapa yang nyangka timnas Indonesia bisa lolos dengan poin yang hampir sempurna? Kan? Kayak mimpi kayak. Betul sekali. Apalagi memang berbeda ya ketika kita zaman dulu kita harus bergantung sama tim lain. Ini kita menentukan nasib kita sendiri. Jadi sangat wajar Kapten Korea Selatan menaruh kekhawatiran melawan timnas Indonesia. Karena ketika terlalu overconfidence, ini bisa jadi malapetaka bagi mereka. Bukan tidak mungkin mereka bisa menyusul Yordania malam ini. Benar, itu benar sekali Kak. Nah, belum bicara line up Kak. Tadi sudah disinggung sama Kak Odi juga. Menurut Kakak gimana Kak? Line up malam ini Kak? Pertandingan melawan Jordania itu pertandingan terbaik dan saya rasa susunan pemain itu bakal dipertahankan oleh Sintayong. Tapi Sintayong ini kan kadang ada beberapa kejutan yang bisa diubah oleh Sintayong dan
sekarang sudah lengkap. Sananta bisa dimainkan kalau memang Sananta sudah boleh main. boleh main karena boleh. jadi tidak ada alasan lagi. Nathan juga sudah datang kembali. Oh iya, kan Nathan menjadi sorotan beberapa waktu lalu karena kembali ke Belanda kan. Tapi beberapa belakang ini pelatihnya itu sempat bilang Nathan itu alasannya dikembalikan ke Indonesia. Nathan itu kemungkinan bakal jadi cadangan saat melawan PSV. Heerenveen melawan PSV tanggal 25 ini. Jadi lebih baik tenaga Nathan dimanfaatkan untuk timnas Indonesia sehingga menambah pengalaman dia. Salah satu alasan. Dia tuh sering camat Kak ya. Sering jarang. Karena pemain muda kan. Walaupun main paling 10 menit, 15 menit kan pemain muda di Heerenveen dipinjam dari Swansea kan Liga Inggris. Oke. Jadi itu alasan dari pihak pelatih Heerenveen untuk meminjamkan lagi Nathan ke timnas Indonesia. Oke. Nah, gimana untuk line up-nya Kak? Ya seperti itu, mungkin ya tetap yang Jordani tadi Kak ya? Mungkin hanya Ferrari dan Komang itu kan beda-beda tipis ya. Dan Ferrari juga beberapa pertandingan kemarin juga menjadi sorotan karena sering blunder ya. Ferrari. Karena kurang tenang lah. Menurut Kakak Ferrari kepikiran nggak karena masuk Liga 2? Betul. Ferrari kan Persija. Bukan masuk Liga 2, itu nanti ada pemanggilan di musim depan. Dia di Persija, Bayangkara keluar dan kemungkinan besar dia bakal main di Liga 2. Semua polisi malah diminta untuk balik ke Bayangkara. Penyelamatan ini. Iya benar. Jadi ini laga terakhir Ferrari mungkin di timnas karena kemungkinan besar kalau dia main di Liga 2 untuk dipanggil ke susah Kak. Ya karena memang dari segi permainan tensi Liga 1 dan Liga 2 itu berbeda. Seperti Buffon yang membela Juventus saat Juventus turun ke kasta Liga 2 Serie B, dia tidak lagi dipanggil ke timnas Italia karena memang tensi Liga 1 dan Liga 2 itu pasti berbeda. Permainan juga berbeda kok. Otomatis persaingan pemain itu sendiri kemampuannya pasti mau tidak mau akan ikut menurun di liga seperti Liga 2 dan di timnas Indonesia kan sekarang permainannya terus meningkat dan saya rasa untuk pemain-pemain polisi yang dipanggil Bayangkara itu bakal seandainya dipanggil untuk membuat Bayangkara di Liga 2 bakal kesulitan untuk balik. Ferrari milih jadi polisi. Tidak canda. Jadi gimana Kak untuk Kakak? Dari latihan juga kayaknya lesu gitu Ferrari. Gimana itu Kak? Kepikiran. Kayak kata Kak Teguh kan nggak mungkin lah ya turun ke Liga 2 terus dipanggil ke timnas. Itu bukan tidak mungkin. Semua masih bisa terjadi. Tapi kan terpantaunya juga sulit. Tapi kan kalau memang kualitas itu kenapa tidak mungkin? Karena di era Sintayong tidak mungkin. Benar. Dia aja bisa motong 2-3 generasi untuk timnas saat ini. Nah, yang saya soroti Melisa, di Piala Asia U23 kali ini sangat menarik Melisa. Sintayong menemukan ramuan di mana kita mempunyai kebuntuan yang kita tidak memiliki striker yang kurang mumpuni dalam mencetak gol. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 pertandingan yang kita di fase grup ini, Sintayong selalu memakai yang namanya false nine. Jadi dia itu tidak ada striker murni, tetapi seluruh pemain itu bergerak. Coba kita lihat di beberapa pertandingan, Rafael Strike yang dimana diposisikan sebagai ujung tombak, dia malah tarik belakang, dia itu menciptakan peluang untuk dari sisi-sisi yang lain. Itu yang sangat menarik yang selama ini tidak kita dapatkan. Karena inilah salah satu jawaban dari kebuntuan kita. Kita tahu sendiri sampai saat ini Sintayong belum punya goal getter yang sangat murni yang bisa mencetak gol atau menjadi jawaban dari keresahan fans sepak bola selama ini. Jadi saat malam ini tentu dengan adanya Rabanan Sananta, saya rasa belum tentu juga dia bakal dipasang. Karena saya lebih condong setelah ini mungkin bisa masuk nanti di pertengahan babak kedua masih ada James Carey-Stroyer. Itu pemain yang sangat pembeda sekali. Ya, karena kita lihat pemain-pemain timnas Indonesia. Betul. Ini jadi salah satu anak kesayangan ya. Jadi sangat berbeda lah di era ini. Saya sangat optimis pertandingan malam ini minimal kita menang 1-0 Melisa. Oh, Bin. Menurut Kakak berapa kosong Kak? Kita nih jatuhnya masuk dalam pertandingan ini underdog ya. Tidak diunggulkan, bukan underdog. Sedikit tidak diunggulkan. Dan harapan saya sih walaupun bermain sampai 120 menit ya, yang penting Indonesia bisa lolos walaupun lewat adu penalti atau pokoknya sebagaimana, karena langsung gugur ini Kak ya? Kan langsung gugur. Jadi saya optimis Indonesia lolos ke babak
semifinal. Amin. Walau bagaimanapun caranya, entah 90 menit, entah 120 menit atau lewat adu penalti, tapi saya yakin Indonesia bisa lolos ke babak Berapa dulu Kak skornya? Terserah. Nah, tapi ini yang menariknya Melissa di laga malam ini. Iya, Kak. Sintayong tidak terlalu menggembor-gemborkan menyiapkan posisi penendang penalti. Ya, Artinya, dia optimis. Sintayong sangat optimis di laga malam ini Pede, bisa Kak, ya. meneruskan pertandingan tanpa adu penalti. Melissa, itu yang membuat kita semakin semangat ini. Berbeda kalau ketika orang merasa pesimis, oh iya dia Siap, menyiapkan benar. 5 penendang. Artinya mereka siap untuk bertahan sampai akhir. Tapi ketika di laga ini tidak ada statement dari Sintayong, benar. kita harus menyiapkan 5 penendang handal ataupun harus perpanjangan waktu. Ini kita harus apresiasi dari Coach Sintayong ini, Melissa. Nah Kak, aku juga saya tadi juga lihat ada berita katanya Justin Hubner ini latihannya dipisah itu kenapa? Dipisah. Tapi Dipisah itu, Kak. belakang sudah kembali. Itu apa Kak? Taktik atau apa guys? Yang saya tidak tahu juga, tapi beberapa hari lalu saya nonton YouTuber ya. Mungkin di situ saat latihan ada beberapa media Korea Selatan yang hadir dan melihat timnas Indonesia latihan. Mungkin itu juga sebagai taktik Sintayong bahwa Pinter sih taktiknya. bilang kan, Justin Hubner cedera nih, padahal pas latihan terakhir Justin Hubner sehat saja, sudah ikut latihan seperti biasa. Mungkin itu taktik Sintayong aja buat menipu media-media Korea Selatan yang meliput pelatihan timnas Indonesia. Itu for your information juga Kak, pertandingan Indonesia nih Kak sering disiarin sama TVN Sport di Korea Kak. Ternyata sebagai dukungan juga untuk Korea Selatan ini Sintayong. Ya. Dan kabar-kabarnya Sintayong juga dideketi sama ini Kak, pernah dengar isu-isunya? Mungkin tim Korea. Tim Korea. Itu gimana Kak? Udah Ya, tapi sekarang walaupun isunya seperti apa, yang pasti timnas Korea kan belum ada Iya, pelatih yang ini Kak. Tapi iya benar tapi Kak. Sintayong sudah resmi diperpanjang hingga 2027 dan mungkin kalau sudah sign kontrak sepertinya sulit mungkin untuk pindah ke klub lain. Ada kemungkinan nggak beliau ini dibully di Korea kalau kita menang? Ya. Bisa jadi karena kan netizen Korea sama Indonesia itu beda-beda tipis. Justru malah yang berpotensi dibully itu malah pelatihnya, karena ya kalau Korea Selatan sampai kalah kan pelatih mereka yang dibully, bukan kita yang dibully. Seperti itu biasanya. Benar. Sintayong memang apalagi waktu pertandingan Yordania Kak ya. Sintayong ya Kak ya, banyak banget. Apalagi banyak penonton kita juga Kak ya di. Iya, ini kan Abdullah bin. Itu lagi di sore stadion juga Kak. itu lagi kan Abdullah bin Hamad. Semoga menang Kak ya. Di pertandingan itu timnas Indonesia sudah 3 kali menang kan, lawan Korea, yang lawan Vietnam di ajang senior, benar. lawan Australia kemarin di situ juga, ngelawan Jordania di situ juga. Nanti malam pertandingan di situ sampai di semifinal. Semoga membawa tuah. Sampai di andai kata Indonesia lolos ke semifinal, bakal bermain di stadion itu lagi. Okay. Nah, yang memang kecil ya stadionnya, tapi ya karena jadi kelihatan supporternya ramai, padahal stadionnya hanya 10.000 kalau nggak salah kapasitas penontonnya. Oke, ini kayaknya terakhir Kak dari kita ada kata-kata Mutiara. Bukan. Tadi udah disebutin sedikit Kakak nyinggung harapan, terserah lah golnya berapa, tapi ada tambah lagi Kak? Ya dengan permainan Indonesia yang cantik di melawan Jordania dan tren menanjak dari lawan Qatar, Australia dan Jordania, harapan saya di pertandingan ini timnas Indonesia dapat bermain seperti itu. Jangan ada kata bertahan karena timnas Indonesia itu tidak bisa bertahan. Karena ya beda kan. Kalau setidaknya walaupun tidak bertahan, Indonesia bermain biasa saja. Kalau ada peluang menyerang ya menyerang itu, dan dengan seperti itu kemungkinan kita untuk lolos ke fase semifinal semakin terbuka. Dan ya kita lihat individu-individu pemainan timnas Indonesia juga bagus-bagus. Nggak kalah ya Kak ya? Tidak, sama sekali tidak kalah. Ya, yang penting mereka bisa tenang, mengontrol pertandingan, dan insya Allah kita bakal masuk ke semifinal dan lolos ke Olimpiade seperti tagline kita ini kan. Amin, menanti sejarah timnas Indonesia lulus Olimpiade. Terakhir dari Kak Odi. Baik Mas, kalau saya bilang saya ada cuma 2 kata, now or never untuk malam ini. Karena apa? Karena kita sudah berada di ujung sejarah baru nih Mas. Sejarah pertama sudah kita pecahkan untuk di timnas senior. Benar. Di Piala U23 kita sudah lolos juga sampai ke 8 besar. Benar. Artinya malam ini laga hidup dan mati kita Melissa. Kita harus lolos
kita harus melangkah ke Olimpiade yang tidak pernah kita rasakan lewat jalur pertandingan, Melisa. Ini bukan hadiah bosok voucher. Betul. Artinya kita harus Bukan mati-matian keberuntungan di laga seperti ini. yang Betul, media Melisa. Vietnam, benar. Tetapi masih ada tetapi ini, Melisa. Tetapi ketika ekspektasi kita tidak tercapai, ayo tetap kita dukung, kita support. Jangan ada lagi anti Sintayong, anti lokal pride. Kita semua satu, Melisa, di sini. Karena apa? Mereka inilah adalah fondasi kita untuk 5-6 tahun ke depan nanti, Melisa. Bukan tidak mungkin kita di timnas senior bisa berbicara lebih banyak nanti. Tapi jangan sebut laga hidup dan mati seperti ada komentator pandit lokal kita yang Kenapa? menyebutkan jangan menyebut laga ini laga hidup dan mati karena kalau kalah kita tetap hidup. Jadi ya seperti itu, benar juga. Tapi ini- laga penentuan lagi kita. Harus menang nggak ya? Harus menang. Wajib menang Wajib ini. menang. Wajib menang. Oke. Harga mati 3 poin. Harga mati. Bukan menang, Harus menang biar lolos. Oke, Tribuners, kalau prediksi Tribuners boleh ditulis di komentar di YouTube Tribun Sumsel, YouTube Sripoku. Nah, Oh iya, satu lagi Mel. Belum selesai. Kalau Tribunnya pengen ketemu kita lagi, ya Indonesia harus menang. Bakal benar kita Tribuners. main. Kalau mau ketemu kita bertiga lagi nggak ya? Iya, doakan Indonesia. Doakan Indonesia harus menang. menang. Jadi Benar. kita bakal menghibur dan menyajikan prediksi-prediksi pertandingan timnas Benar. Indonesia. Kalaupun kalah ketemu timnas senior kayak Juni ya. Gini. Di kualifikasi Piala Dunia ya. Baiklah, selesai hari ini. Malam hari ini jangan lupa nonton 12:30 pagi Malam, dini hari ya. ya Kak ya. Dini hari. Di tempat channel favorit kalian. Saya Melisa. Saya Teguh Saya Odi Arya. Sampai jumpa di review berikutnya. di semifinal. Di semifinal.